Hai orang-orang yang sedang mengalami siklus di mana setiap hari Senin kalian gak pengen ketemu orang dan pengen live grup WhatsApp yang ada omongan bolanya. Kembali lagi di Studio Bola bersama gue Karyo dan tentu saja Bang Bek. Bang Bek, udah live grup WhatsApp belum? Gue mau live gak enak. Aduh, pahit-pahit. Abis match notif gue tung. Anjir, gue lihat tim-tim yang lain nggak ada yang main barengan kita. Iya, Maksudnya betul. yang tim-tim besar ya. Tottenham paling. Ya, cuman di grup gue nggak ada yang fans Iya, Spurs. nggak ada fans Spurs. Ini udah pasti ngeledek Chelsea nih, Udah kampret. pasti. Iya. Ya, gue juga gak capek-capeknya pengen bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah nge-share video-videonya Studio Bola. Dan ada Mas Danang juga yang ngasih kita saweria nih. Semangat tim Stutbol, jangan sampai melempem kayak skuad Chelsea. Gitu katanya Bang Bex. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman juga yang mau ngasih THR buat gua. Bisa bisa langsung saweria, linknya ada di deskripsi. Kita akan masuk ke pembahasan setelah yang satu ini. Pas gua nonton babak pertama Bang Bex, ketika Gallagher ngegolin, gue cuma bilang, gue lagi sama temen gue di situ dan gue ngomong, ketika Gallagher ngegolin, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ternyata benar, menjelang halftime 1-1. Iya. Gimana Bang Bex? Aduh, gimana ya? Ya ini sebuah kekalahan yang sebenarnya sudah kita duga. Oh gitu. Sudah kita duga. Ya, Brighton. Iya kan? Ya, Big Six deh. Karena memang Brighton emang belakangan di tangan De Zerbi ini luar biasa progresnya. Asli, parah. Nah, cuman yang gua nggak expect cara kalahnya ini. Tragis. Sedemikian hebatnya dominasi Brighton Bener. di Stamford Bridge. Bener. Dalam sejarah Brighton sebagai klub 122 tahun mereka berdiri, 4 tahun lebih tua dari Chelsea. Yes. Untuk pertama kalinya berhasil meraih kemenangan di Stamford Bridge. Comeback lagi. Ya kalau kita bicara scoreline ya 2-1, ini sangat-sangat nggak layak sebenarnya buat Brighton. Harusnya. Kalau melihat dari dominasi mereka, jumlah peluang mereka, jumlah shot mereka tuh ada total 26 shot. Bener. Kena tiang aja kalau nggak salah ada 3 kali. Ada tiga. Ya menurut gua ini harusnya idealnya ya 10-1 mungkin. Wadaw, 10-1 iya. Chelsea itu benar-benar nggak ngapa-ngapain. Ya kita kalah segalanya, kalah kuat, kalah cepat, kalah ulet, kalah licin, kalah padu. Kalah banyak pokoknya. Gua nggak pernah lihat Chelsea separah ini, bahkan ketika kita kalah sama City sekalipun atau kalah sama MU, kalah sama Arsenal. Musim lalu kita kebobolan 4 gol sama Arsenal, tapi nggak separah ini. Nggak sengaco inilah kasarnya. Ini benar-benar nggak ngelawan, men. Nggak ngelawan, dan kita di Stamford Bridge di kandang yang memang udah satu musim ini nggak ada tuahnya sama sekali. Bahkan Chelsea pas ketemu Madrid kemarin 10 pemain aja kayaknya lebih galak deh, walaupun emang nggak bisa ngegolin juga lah ya kasarnya. Sedikit ya, Madrid nggak segalak Brighton. Nah itu itu sih. Chelsea-nya sama, cuman Brighton yang ini lebih galak dari Madrid yang kemarin. Iya benar. Mitomanya lebih serem dari Vinicius kemarin. Asli kayak Subasa Mitoma tuh. Wah. Itu kalau di tendangan kayak diteriak tendangan elang dulu. Makanya. Serem banget Mitoma beneran.
Ya, kita nggak nyangka karakter dari ini kan, Iya makanya. dari kartun bisa Kayak gitu. direalisasikan dalam dunia nyata. Coba pasti abis ini ada yang ngomong, enggak bang, bukan kayak Subasa, dia mah kalau Subasa kan jarang gocek, dia mah kayak Matsuyama. Matsuyama dong yang banyak gocek. Misugi kan jantung. Ya sebenarnya gini, di awal itu sudah kelihatan dominasi Brighton dari kick off ya. Yes. Tapi somehow tiba-tiba Mudryk dia dapat bola ya, dapat bola dia dribbling sendiri dari kiri, dia masuk mata. dia cut inside. Cut inside itu bukan cuman cut inside, serong diagonal Nyerong. sampai ke kanan. Ya, sampai bablas. Sampai bablas ke kanan. Bablas kanan dulu. Ya. Itu cepet banget sambil lari dan akhirnya dia kasih umpan Untungnya dia ngeh, akhirnya dia, oh, gua kebablasan nih, gua umpan Gallagher. Gallagher. Sepakan Gallagher sebenarnya juga nggak kenceng dan gue yakin itu harusnya on target ke kiper. Kiper, betul. Ya untungnya ada Lewis Dunk di situ jadi bolanya swing. Itu defleknya parah sih. Iya, kalau nggak deflek sih nggak gol. Kalau nggak deflek ya ketangkep lah. Nah, di sini juga di awal-awal juga dalam salah satu duel ya, Mudryk tuh harus di stop sama Joel Veltman. Benar. Pemain pertama yang kena kartu kuning, ya dihentikan dari belakang, wajar dapat kuning. Nah, perubahannya itu mulai dari sini sih gue lihat. Jadi Veltman ini sebelum gol equalizer dari Brighton itu dia cedera. Yes. Dia cedera terus ditarik diganti sama Julio Enciso. Jujur gue baru lihat Enciso itu main kemarin ya. Nah, Chelsea di bawah Lampard ini gue bilang sih mungkin nggak riset. Mungkin mereka berasumsi wah Enciso ini mungkin right back juga penggantinya Joel Veltman. Yeah. Tapi faktanya adalah jadi ini hebatnya in game management dari De Zerbi. Jadi si Enciso ini gantiin posisinya McAllister di number 10. McAllister ngambil posisinya Pascal Gross di double pivot. Pascal Gross yang mundur jadi bek kanan. Yes. Nah ini yang nggak kebaca sama pemain-pemain Chelsea, nggak kebaca juga sama Lampard. Itu kan terjadi sebelum babak pertama berakhir, sebelum gol. Kemudian Evan Ferguson cedera, strikernya yang lumayan juga di awal-awal sempat berapa kali harus penyelamatan dari Kepa. Masuklah Danny Welbeck. Danny Welbeck ini pemain yang sebusuk-busuknya dia mau di MU dimanapun dulu ya, tapi rajin ngegolin ya, ke Chelsea itu rajin. Cukup inilah ada inilah, ada sumbangsihnya buat tim-timnya lah, walaupun ketakutan itu terjadi kan ya. Sebuah umpan dari kanan, gue lupa Solimars apa Pascal Gross ya. Terus pakai kaki kiri disundul dan padahal Welbeck ini diapit sama Chalobah sama Wesley Fofana, tapi dia masih bisa tengah-tengah bisa gitu, dapat nyundul dan polanya. Kepa nggak berdaya. Yes, ya. Depan muka sih susah juga mau gerak gimana. Sebenarnya gol Welbeck ini ya semacam gol yang tertunda aja karena prosesnya dari Chelsea unggul 1-0 ke golnya Welbeck itu udah Brighton itu udah puluhan peluang kayaknya. Ya yang benar-benar akselerasi salah satunya Mitoma yang ngacak-ngacak belakang itu sendiri, untung Kepa masih dapet. Gila tuh orang tuh. Iya itu gila, dan bola tuh nggak pernah susah direbut dan gokil sih. Mitoma musim depan di Madrid kayaknya dia. Ya that's why gue dulu di awal bursa transfer Januari ini gue sempet anjir nih Trossard ngapain dilepas sama Brighton ke Arsenal gitu, murah lagi. Taunya dia punya Mitoma yang lebih baik tuh, lebih serem dan nggak seberapa mahal kan. Kecil ya, kita punya Joe Felix sama kecilnya tapi beda. Ya kalau lo mau head to head dengan harganya Joe Felix yang 100 juta euro sama Mitoma jauh. Ya mending Mitoma, kalau misalnya kita jadi kaum mending ya jauh mendingan Mitoma. Kita balik ke Julio Enciso tadi ya. Yes. Julio Enciso ini umurnya masih 19 tahun. 19 tahun, dia 10 bulan yang lalu tuh masih bermain di klub yang mungkin lo nggak kenal. Nama klubnya Libertad de Asuncion. Mas Adit tau nggak? Lo nggak pernah kenal kan? Liga Paraguay, men. Mampus. Paraguay 10 bulan yang tahun. Iya. Dia golin Chelsea. Ngegolin ke gawang Chelsea sespektakuler itu. Gua 27 nangisin Chelsea, Bang. 19 tahun. Nah,
pemain 19 tahun kita kemana? Ya, Ngantuk. Chukwuemeka, Madueke, ya, ada Omari Hutchinson, Betul. ada Lewis Hall, Ya. ada Datro Fofana. Benar. Semuanya nggak dibawa sama Lampard. Betul. Ya gua berharap sebenarnya gini ya, penunjukan Lampard ini ya sebenarnya sih apa ya? Gue bilang sih nonsens ya. Tadinya kan kita berharap dengan dipecatnya Potter, Biarin dulu. oke lah Bruno Saltor Saltor di hold, satu game atau 2 game jadi interim gitu kan. Setelah itu Udah kita pelatih tetap. sudah dapat manajer permanen. Nah tiba-tiba kan dipastikan bahwa Lampard akan menjadi manajer permanen sampai Interim sampai caretaker, akhir ya, tahun. sampai Akhir akhir musim. musim. Ya. Ini sesuatu yang sebenarnya di luar dari ekspektasi kita. Bahkan Luis Enrique aja 2 hari sebelum dia wawancara presentasi ke London, Iya. itu dia sempat secara eksplisit katanya menyatakan ingin segera Bergabung. take over Chelsea ini. Dia pengen banget ya secara pribadi ya, Lawan mungkin Madrid karena ya. tahu Chelsea akan ketemu Real Madrid di perempat final Champions League. Dia udah menyatakan kalau dia sangat ingin menangani Chelsea sebelum Madrid, karena ditambah mungkin motivasinya Self sebagai motivated lah ya, pasti Iya. gue ketemu Madrid nih bawa Chelsea nih kasarnya kayak. dan kabarnya dia kecewa Iya. karena ya ternyata Chelsea ternyata masih lama dan malah nunjuk Lampard gitu kan sampai akhir musim. Ya ini menurut gua wasting time. Ya. Ya seandainya buruk pun dengan adanya manajer baru sekarang, artinya dia punya waktu yang lebih lama, bahkan nanti punya pre-season juga di musim baru tuh yang benar-benar udah lebih nyetel. Yes. Nah sekarang kalau pelatih baru datangnya di akhir musim, nanti pemain ganti lagi pelatih, adaptasi dari nol lagi. Terus pemain-pemainnya sekarang ada yang keluar, ada pemain baru. Wah itu sulit banget. Harusnya ya kalau emang Bully nih bener ya, harusnya kemarin 1-2 game Bruno Saltor lu langsung pilih aja, lu mau Nagelsmann kek, mau Enrique kek, mau Ruben Amorim, mau Jose Mourinho, siapapun lah. Dan akhirnya kemarin Bully di stadion bener-bener dapat makian langsung dari tribun. Dicomot. Untung gak diludahin dari Diludahin. Enak banget itu palanya. Enggak lah, orang-orang dapat di depannya gitu. Dapat. Kalau lu mau ngeludahin bisa. Dapat. Lu mau ngeludahin bisa aja itu. Ya satu sisi ya sebenarnya nggak pantas. Ya sebenarnya ya wajar sih. Ya lu bayangin, kita aja yang di sini banyak yang nonton gratisan kesel. Marah-marah, apalagi yang udah lu spending money, spending waktu buat nonton gitu kan. Dan alih-alih lu dapet hiburan, malah yang dapat ada lu kesengsaraan. pulang-pulang lu pengen ngamukin bini lu kan. Bawa masalah dari luar kan. Udah kesel ya kan. Bisa pengaruh ke rumah tangga. Ngerinya kan orang-orang dari Stamford Bridge pulang, kalau ditanyain bang dari mana, orang dipukul. Ya lu bayangin ya. Ngomong. Kita aja yang fans non jauh di sini, ya fans yang non jauh di sini aja Pengen mukul orang di jalan kan. marahnya aja kayak gimana lu bayangin tuh. Apalagi yang di sana yang bayar 100 pound Full season tiket gitu kan. iya, atau yang nonton ketengan per match 100 pound 100 Atau jadi pound. jauh-jauh dari luar kota, gua libur nih mau nonton Chelsea ke London gitu. Iya, yang akhirnya cuma dapat postingan sosmed doang. Bener, Secara batin lu ngasih nggak makan dapet. story doang jatuhnya. Iya, mending ada yang lihat story lu. Sekali di reply juga dicengin, jauh-jauh kalah. Nah ini yang juga gue sayangkan dari manajemen sekarang. Ini penunjukan Lampard ya, mungkin ya harapannya dengan Lampard, dengan status legendnya bisa membangkitkan kembali, karena di Chelsea yang sekarang banyak anak-anak baru. Betul. Mungkin, tapi Mana? sayangnya mereka Bully ini nggak riset Lampard ini ya. Sebelum laga lawan Chelsea, 16 pertandingan lawan terakhirnya Chelsea. sebelum laga Brighton. lawan Brighton dan Wolves ya. Wolves, Sorry. Sebelum laga lawan Brighton dan Wolves dan Madrid, ya itu di Everton itu dia cuma menang 1 kali Betul. dari 14 laga terakhir. Mantap. Everton. Ditambah dengan yang 3 laga yang sudah kita jalanin sekarang, total Lampard dalam 17 game terakhirnya dalam manajerial karirnya, dia cuma menang 1 kali, draw 2 kali, 14 kali kalah. Secara win percentage cuma 6%.
Kayak lo bicara kemarin Potter 30%, Lampard 6%. Apa yang lo harapin? Ya itu dihitung dari 17 game terakhir dan artinya dia mengalami degradasi yang parah. Secara parah lah kalau gitu. Yang gue lihat juga ada kabar kan yang mengatakan bahwa Lampard ini dalam 9 hari pas sama laga kemarin di Chelsea itu banyak menghabiskan waktunya bukan di training, justru dia banyak menghabiskan waktunya untuk ngobrol secara individu dengan pemain-pemain. Jadi mungkin semua dipanggil-panggilin satu-satu. Lo ada masalah apa? Ada masalah apa? Utang ojol lo, pinjol lo berapa? Cicilan gimana? Gitu ya dari hati. Tapi itu gak berjalan ya. Lo harusnya ya habisin aja waktu lo di training. Lo pengen main 4 back ya kayak gimana nih? 4 backnya seperti apa? 4-3-3-nya itu kayak gimana? Itu build up-nya tuh gimana? Kemarin kita nggak ngerti build up play itu kayak gimana. Bola dari Kepa ke Fofana atau ke Chalobah atau ke Chilwell itu ya yang nggak tahu, akhirnya balik lagi ke Kepa, akhirnya Kepa tendang jauh ke depan out dengan harapan Raheem Sterling nggak bisa lompat, nggak bisa yang kecil kayak gitu, atau Pulisic bisa nyundul lawan Lewis Dunk yang gede-gede sama Adam Webster. Itu ya bola balik lagi hitungan detik. Maksudnya beberapa kali nih gue ngeliat Kepa dan beberapa pemain belakang tuh ngandelin bola atas yang notabene lu di depan lu isinya cuma Felix, lu depan lu ya Havertz yang walaupun tinggi juga ke bawah angin, Sterling gitu ngapain? Makanya gue bilang diobok-obok kan, strikernya kecil-kecil pada mabok. Makanya, ya, akhirnya gue semalam milih mabok bang dikasih daripada bola nonton atas kan. Ya itu bedanya ya kemarin gimana in game management De Zerbi. Ya memang di satu sisi De Zerbi ini kan juga salah satu nama yang kuat juga dikaitkan dengan Chelsea, walaupun Brighton nggak akan mau lepas dia di tengah musim. Dia akan bisa diambil, kita bayar kompensasi lagi kalau itu terjadi di akhir musim. Menurut gua ini orang keren. Dia kemarin itu transisinya dari 4-5-1, 4-2-4 bahkan 2-3-5 di saat menyerang. Cuman 2 aja di belakang tuh, si Webster sama Lewis Dunk. Bahkan De Zerbi ini terlihat lebih seksi daripada Potter ya. Oh iya kan. Jauh. Iya karena maksudnya lebih seksi secara statistik juga ya. Potter waktu di Brighton bagus, cuma ya udah balik ke 9 juga kan Brightonnya. Sekarang kan jelas. De Zerbi ada kemajuan Brightonnya pun. Iya, jauh. Jadi gini, Graham Potter ini sudah sukses membawa Chelsea menjadi Brighton musim lalu, betul. Ya. Dan De Zerbi menjadikan Brighton sebagai Chelsea musim lalu. Nah, Lampard membawa Chelsea yang sudah di posisi Brighton musim lalu menjadi Everton. Musim sekarang. Temanku yang ada di Indo Evertonian ya ini yang kalian rasain kan. Ya gue juga sedih kok. Gue juga punya teman bang ada anak Indo Everton. Gitu rasanya. Ya mampus lu jadi gitu dalam hati. Nah, yang paling mengecewakan adalah ya nama-nama yang muncul di line up ya. Di match day squad itu kita nggak lihat kan. Ya Hakim Ziyech lah dimainin walaupun dari cadangan. Yes. Lo begitu lihat muka Hakim Ziyech itu udah ngelihat di mukanya itu ada tulisan, gue udah nggak mau di sini. Apa yang sedang saya lakukan di sini? Gue ngapain sih di sini? Apaan sih kok di sini? Masih dimainin gitu loh. Lo Madueke yang jelas-jelas fit, pemain masa depan, betul. Harapan bangsa. Enggak lo masukin match day squad juga keren ya kan. Kemarin 2 assist 1 gol. Yang ngapain? Tak Lampard. Iya maksud gue. Nah sekarang gini. Kan Kante sama Kai Havertz nggak main kan, nggak dibawa, bahkan Thiago Silva juga cuma nonton. Ya. Ini kan ada asumsi bahwa Lampard ini menyimpan tenaga, menyimpan energi buat laga lawan Madrid, ya kan? Tapi yang gue lihat jadi nanggung. Nah benar. Lo kalau emang mau fokus ke Madrid, lo mau lepas laga ini, ya lo mainin aja pemain-pemain muda ini, lo simpan aja. Iya, Joe Felix lo simpan nanti. Ya udah. Ya ini nanggung. Istirahatinnya total lah sekarang. Iya, gitu. jadi udah fokusin aja di Madrid, udah gitu loh. Ya itu jadiin itu declare itu match of the season ya. Lu istirahatin semua yang bakalan starter lawan Madrid. Chilwell nggak apa-apa lu mainin, toh dia udah merah kan gitu. Ya. Dan itu nggak terjadi. Jadi malah yang gue bingung ya, Fofana kemana, Madueke kemana, Chukwuemeka kemana, nggak ada di matchday squad. Lewis Hall kemana, Hutchinson kemana.
Ini malah mainin juga akhirnya Enzo dimainin, Kovacic dimainin yang semua main. Ya notabene nanti ketemu Madrid mereka harus all out lagi kan kasarnya gitu. Auba yang nggak kepake di UCL nggak masuk namanya harusnya lu mainin aja gitu loh, full gitu, hajar full. Jadi mendingan daripada nih sekarang Lampard, daripada lu ngistirahatin pemain-pemain lu, mendingan lu ngistirahat ngelatih deh. Bener deh, mendingan lu istirahat ngelatih. Cuman lu introspeksi diri gitu. Nggak masalahnya sekarang kan gini. Nggak, jadi gini, gue juga nggak mau, gue nggak mau nyalahin Lampard ya, karena damage dia ini nggak mungkin bisa dibalikin dalam waktu cepat. Mental kita yang udah hancur di bawah Potter ini parah. Nggak mungkin Lampard datang 1 hari, 2 hari, 9 hari, 10 hari itu bisa balikin itu, tiba-tiba ngasih motivasi, ngasih pelatihan yang hebat. Dan nggak apalagi mungkin. Pemain-pemainnya juga ada sebagian yang sempat dipegang Lampard ketika Lampard belum dipecat pertama kan, kasarnya juga udah mungkin mereka juga ada pikiran yang yakin nggak yakin gitu loh. Iya, itu pasti juga. Nah cuman kan harapan gue nih Lampard ini bisa menjadi manajer yang bridging ke manajer baru musim depan. Artinya dia menyiapkan pondasi yang kuat kalau memang itu tujuannya nggak langsung nunjuk manajer permanen. Nah ini ya gue itulah lagi bingung sama board ini dengan keputusannya. Ya harapan gue gini ya, ini di sisa ada 7 laga lagi di IPL, 1 laga lagi di UCL oke, itu mainin full team, the best team yang kita bisa di Stamford Bridge. Terlepas gagal lolos atau enggak, coba tampil yang terbaik gitu kan. Nah sisanya 7 laga itu kan ada 4 tim yang berada di top 6. Nah itu ada Arsenal, ada City, ada MU, ada Newcastle. Sisanya mungkin Bournemouth, Nottingham Forest sama Brentford. Nah harapan gua ya di laga-laga ini kalau memang lu udah nggak mampu menang, udahlah lo mainin, kasih kesempatan Mudryk start dari awal, mainin aja. Toh kita udah bayar mahal buat dia gitu. Ya mainin, kasih kesempatan dia beradaptasi. Begitu juga Madueke, Datro Fofana, Chukwuemeka. Ini karena nama-nama yang selama ini udah kita percaya ya terbukti udah gonta-ganti pelatih ya. Gitu-gitu aja. Enggak ngasih sesuatu yang pasti juga kasarnya. Jadi at least kalau Lampard nggak bisa ngasih prestasi ya lo ngasih pondasi aja. Jadi ya walaupun hasilnya jelek, orang akan maklum gitu loh. Development pemain muda janganlah kasarnya. Iya. Nah ini kan lo nggak dapet semuanya. Jadi ya gua nggak mau nyalahin Lampard sepenuhnya karena memang berat. Cuman yang gua selama gua di Graham Potter itu yang gue sesalkan banyak adalah keputusan di luar dari aspek gameplay ya. Keputusan dia nggak bawa Aubameyang waktu itu ke UCL. Keputusan dia waktu itu lebih milih Pulisic yang cedera panjang gitu kan. Yang banyak keputusan yang menurut gua nggak pas gitu. Begitu juga Lampard. Nah kalau perkara gameplay dan ini emang nggak bisa ngangkat ya udah gitu. Karena maksud saya kan gini Om Bex ya. Sebenarnya kan kayak Chelsea ini dengan beberapa pemain muda kayak David Datro Fofana segala macam dan kawan-kawan yang baru masuk kemarin tuh. Itu kan kita ngeliatnya. Kalau gue jujur ketika itu gue udah berekspek Chelsea akan diperbarui secara total nih. Gue siap nih ngeliat Chelsea yang kasarnya nggak seberapa gacor tapi pakai pemain muda yang beberapa tahun 2-3 tahun ke depan itu jadi. Ternyata itu nggak jadi juga. Maksudnya nggak terjadi juga gitu loh. Malah pemain-pemain yang dibeli mahal, yang katanya pemain bagus, malah ya nggak bagus juga mainnya akhirnya kan kasarnya gitu. Iya kita kan banyak borosnya itu di pembelian Cucurella, kemudian Wesley Fofana. Benar. Itu berdua aja udah hampir 130-140 juta pound. 140-an nggak salah. Iya, terus Enzo 70, sendiri 70. Udah 100 lebih. Ya itu aja 3 pemain itu aja udah hampir 250, ya kan? Betul. Ya sisanya banyak pemain muda, ada Casade, ada Chukwuemeka dan lain-lain. Cuman ya sayangnya sejauh ini belum dipercaya untuk bermain di Premier League. Nah ini yang gue sayangkan ya. Musim ini kita nggak bisa harapin apa-apa lagi. Gue yakin kalau Lampard berani mainin anak-anak muda ini dengan motivasinya yang mungkin lebih baik ketimbang pemain-pemain yang sekarang yang udah hancur banget. Gue yakin di tangan mereka Chelsea nggak akan degradasi. Ya, lu mainin aja tuh. Mudryk, Chukwuemeka, Madueke, Datro Fofana. Ya kan, Zakaria di tengahnya kan. Zakaria juga
Zakaria ya tiba-tiba main kemarin, ya dia udah lama juga nggak main, tiba-tiba main. Ya Zakaria sih gue udah nggak nyalahin juga, dia jarang diturunin dari eranya Potter juga. Jadi Sayang Zakaria tuh asli sayang banget. ya banyak keputusan musim ini yang membagongkan memang. Jadi sebagai fans ya apa ya, untuk laga lawan Madrid juga gue sih berharapnya mungkin nggak usah dimainin aja, mendingan salaman aja udah. Salaman pas mau kick off, salaman. Udah Ancelotti, kita sepakat aja nggak usah mainin. OTW lebaran aja lah ya, salam-salaman halal bihalal lah. Maksudnya besok di Stamford Bridge itu acaranya bukan match, lebih ke halal bihalal kali ya. Halal bihalal. Ntar foto bareng Vinicius sama Reece James, kan Vinicius kemarin nge-tag Reece James. Rudiger juga. Nge-tag siapa? Sama James juga. Wah. Ini ada teori konspirasi di mana katanya nih, wah ini agent mulai bergerak nih. Oh. Mau bawa Reece James gitu. Iya, 200 juta pound ambil lah, gue ikhlas. Karena James doang loh. Yang di tag sama 2 orang bener-bener cuma James doang. Ya bisa jadi ya nggak apa-apa sih. Iya, karena emang ya kayaknya Madrid butuh juga James sih kayaknya. Ya Jadi fans artinya Madrid lah. ini juga dengan kekalahan kemarin lawan Brentford, lu bayangin ya, dalam satu Brighton. lawan Brighton ini, dalam satu musim ini Kita ketemu Brighton. bukan, Apa? kita sudah 4 kali Aha. mengalami losing streak sebanyak 3 kali. Oh iya. Ini rekor. Iya. 4 kali mengalami 3 kali Iya. kan berturut-turut ini. Triple header, 3-3-nya kalah tuh udah 4 kali. Udah 4 berarti ya. kali. Ini rekor baru. Benar-benar belum pernah ada. Ini luar biasa. Terus Kalian tahu kan nanti closing statement gua apa? nah, hiburannya adalah Apa? kita masih bersaing untuk posisi top skor. Oh gitu. Ya, Erling Haaland 32, Nah, Chelsea 30, nomor 2. Ya, benar. Baru Harry Kane 23 gol. Anjing, gua baru nge lagi. Ya kan? Ih, satu orang tambah satu tim, coy, bayangin. Masih peringkat 2, nggak apa-apa. Ya, ini ngeri kan? Ngeri nggak lu musim ini? Ini benar-benar kalau kita bicara, gue sebenarnya udah males sih bawa statistik yang menunjukkan bahwa betapa buruknya kita di musim ini. Memang Karena tanpa ada orang yang tahu paham statistik pun, dilihat nonton satu pertandingan udah tahu Chelsea jeleknya kayak gimana. iya, itu kemarin ya lu bayangin ya, Brighton, klub yang sudah kita pretelin pelatih kepalanya, Back pemainnya. kita pretelin head of recruitmentnya, kita pretelin data analisnya, Betul. kita pretelin ada 3-4 coachnya. Bisa lebih baik. Dan ya gue sampai mikir, ini apa sebenarnya kita di prank sama Brighton. Makanya kan bos Brighton juga statementnya kan Ini saya yang pintu dilepas, terbuka luas. yang dilepas ke Bos kita Chelsea. ini yang busuk-busuknya sebenarnya. Ya, dan terbukti mereka lebih bagus ya. Mereka bisa punya Julio Enciso yang keren ya, kayak kemarin bisa Iya, bikin gol kayak keren gitu. banget. Perfect banget itu gol, udah bener-bener pojok. Udah ada siapa juga susah tuh kiper mau. Iya, sekarang gua gini. Kalau ada syuting dari luar kotak, Kepa tuh kelemahannya syuting luar kotak. Tapi kan karena emang posisinya gila Bang, itu pojok banget udah. Ya lo ingat aja dalam beberapa pertandingan terakhir, Odson Edward, Iya sih. Oliver Skip, pokoknya gol-gol spektakulernya buat tim musuh. Masuk ke gawang Kepa. Ya gue kasarnya. appreciate Kepa, tadi malam banyak penyelamatan. Tapi Kepa juga harus step up lah untuk bola-bola khususnya yang dari luar kotak itu sih. Itu ya Coba minum Bonito deh biar agak tinggi gitu enggak. makanya ya memang overall gue nggak mau nyalain Kepa juga, emang semuanya parah, nggak ada lagi yang bisa kita banggakan dari tim ini sama sekali. Jadi kemarin mungkin setidaknya Enzo lebih baik, Enzo masih tampil baik, teman-temannya enggak, tapi ini ya akhirnya nular semua, jadi busuk. Di awal-awal gue juga sempat salut sama Badia Sile lumayan keren gitu. Tapi ya gol-gol kemarin juga yang gue lupa, yang Welbeck apa yang Enciso itu berawal dari clearance-nya Badia Sile yang kurang mantep. Ya kurang jauh atau ini masih ya. bisa dipotong lagi ya. Ya ini ya. Jadi ini satu penyesalan gue ya, kenapa ya sebenarnya kalau bisa kirim surat ke Lampard, aduh Lampard tolonglah.
Ini anak-anak ini udah lo sisa musim ini lo mainin aja yang muda-muda ya kan. Ini kan juga Levi Colwill balik nanti, Ian Maatsen. Tapi dua nama ini kabarnya untuk Colwill sendiri ini udah digadang-gadang diincar sama City sama Liverpool. Ian Maatsen sendiri ya Newcastle, ada Burnley, ada Leicester, ada Leeds yang ngincer. Ya nggak apa-apa sih kalau memang dilepas ya mudah-mudahan dengan harga tinggi gitu. Karena yang kita butuhkan saat ini kan ini apa namanya, untuk balancing neraca keuangan musim ini ya mungkin kita cuma punya waktu 20 hari Ya. dari sekitar tanggal 10 Juni sampai 30 Juni. Tapi pemain Chelsea mana yang seksi di pasar? Ini gua kasih tahu ya kabar gembira nih. Iya, satu. kabar gembira tuh kita semua. Ada kabar gembira, jadi AS Roma kemarin itu baru saja bicara dengan CAA Stellar, namanya sebuah agensi. Oke. Lo tahu CAA Stellarnya agensinya siapa? Siapa? Ruben Loftus-Cheek. Oh my god. Kejual. Mudah-mudahan. Lo nggak nanyain kenapa RLC nggak ada kemarin? Kemana emang dia? Cedera. Oh cedera. Gue kira udah di Roma. Ya, nah, ya mudah-mudahan lah. Ya mungkin. Jadi lu siap berangkat ke Roma ya? Nyetirin jadi. Ke bandara. Ke bandara. Oh, di London. Di London aja. Dia nggak mau jalan darat ke Roma dari London, dia capek kali. Gue mau beres rumahnya Relsi yang di London sih, man. Anjir. Ya ini ya musim yang layak dilupakan menurut gue. Layak. Ya. Semoga nggak berlanjut ke musim depan. Banyak kan teman-teman yang menanyakan juga. Ini kayaknya fix nih degradasi gitu kan. Ya memang menakutkan ya. Karena 7 laga ke depan ini ya. Selain 4 tim yang di top 6, ada 3 tim. Brentford udah pasti kuat. Ada Bournemouth yang lagi berjuang dari degradasi, dan Nottingham Forest itu juga akan lebih sulit lagi. Ketemu tim-tim yang relegation battlers ini itu semangatnya gila-gila. Dan Bournemouth lu lihat kemarin bisa comeback dan ngalahin Spurs di kandangnya sendiri. Betul. Nah ini juga tricky. Jadi gua nggak ngelihat lagi nih sekarang 39 poin. Pencapaian kita terburuk itu tahun 95-96 ya kalau nggak salah tuh. Oh nggak tahu bang, gue belum Ya lahir terus tuh. Jumlah poinnya gocap. Oke. Ya kita masih ada 7 laga, tapi ngelihat dari 7 laga ini dengan 39 poinnya sekarang apa mungkin dapat 11 poin kan gitu. Ya lo lawan Brentford, lawan Fulham aja kita nggak sanggup, lawan Aston Villa nggak sanggup, ini Newcastle, Man City, MU, Arsenal yang semuanya sedang high flying. Ya mungkin MU ya udah dia puas di posisinya sekarang gitu mungkin. Cuma kalau yang 2 ini kan lagi beda 3 poin doang nih. Iya. City Arsenal pasti nggak ada. Apakah kena rujak lagi? Apakah kita akan menggagalkan salah satu dari mereka untuk juara kayak Tottenham waktu Leicester? Iya, kita kan dari dulu hobinya gitu. Gagalin. Kalau kita nggak bisa juara, paling nggak rival kita gagal juara. Iya, cuman nah di yang sekarang ini lo ngelihat nggak ada potensi ke sana? Tidak. Nah, ya itulah. Jadi apa ya? Mungkin itu aja lah ya. Yap. Pembahasan kita lawan Brighton ya intinya. Ini banyak sekali PR yang harus diselesaikan khususnya buat manajer baru nanti pengganti Lampard. Harapan gua di sisa akhir musim ini Lampard udah fokus aja bridging ke manajer baru. Lo mainin pemain-pemain yang selama ini jarang dapat kesempatan. Karena yang anak-anak yang udah main ini udah bolak-balik secara mental hancur, secara gameplay dan lain-lain ya duel-duel semua kalah. Baik udara, ground duel, ya menangin bola itu nggak bisa. Benar. Passing sampah semua. Final third lo kalau lihat grafik kemarin ada Mozo Football itu masukin grafik. Jadi kalau gambar biru tuh passing yang sukses, kalau garisnya merah itu passing yang fail. Kita tuh yang biru cuman di area kita doang, setengah lapangan yang bagian kita doang. Kedepannya merah semua. Yang begitu memasuki area Brighton tuh bayakan merahnya. Jadi sampah. Mentalitas kita ketika udah masuk kotak 16 lawan itu nggak pernah ada cutback yang sukses. Asli.
nggak pernah ada crossing enak yang striker atau pemain depan tinggal tap in, yang gol-gol tap in. Memanjakan gitu ya. Nggak ada. Itu seburuk itu sih. Yang parah sih emang kemarin ya itu masalah build up-nya itu nggak ada sama sekali. Ya bola itu cuman dari Fofana ke Kepa, Chalobah tendang lagi ke depan. Betul. Kalau dibawa lewat dari kaki-kaki itu akan berakhir di tangan Caicedo, McAllister, Pascal Gross. Hegemoni Brighton kemarin. Hegemoni Brighton. Ini 26 shot ini juga menyamai rekor terbanyak yang kita pernah hadapi di musim 93-94. 26 shot dalam satu game. Itu mayoritas kemarin kita possession kalah 70-30. Ya. Hanya di 15 menit terakhir yang mungkin Brighton agak sedikit bertahan sehingga angka itu menurun jadi 58%. Jadi ini parah banget. Nah sekarang kita bicara Madrid, gua rasa juga jalur langit pun akan sulit karena kalau jalur langit ya ada campur tangan Tuhan di situ. Dia kan lihat effort juga. Kalau effortnya nggak ada, lihat usaha dan kegigihan. Tuhan tuh kalau mengabulkan doa kan dia lihat usaha dan kegigihan. Benar. Ini kalau gigih pun tidak, ya gigih kan? pun tidak, usaha juga nggak ada. Ngapain? Itu jadi berharap bisa membalikkan 2-0 lewat jalur langit pun gue udah pesimis. Udah susah. Ya udahlah teman-teman, buat sekarang ya gue saranin udah siap aja, siap-siap mental, siap-siap live group. Iya. Ya pahit lah. Jadi ya yang bikin gue kecewa adalah 20 tahun Abramovich membangun Chelsea dengan marwah yang sedemikian hebat, dengan status dan reputasi yang global. Betul. Hanya dalam tempo kurang dari 1 tahun, 10 bulan. Ini remuk redam, porak-poranda, hancur, babak belur. Kita pun kena imbasnya ya kan. Kena imbasnya. Sampai malas buka yang namanya WhatsApp tuh gue malas. Kalau kata sobat-sobat kita rungkat. WhatsApp sekarang isinya kalau nggak orang minta sumbangan, APK palsu. Emang ngatain Chelsea. Ya ngapain lu buka WhatsApp? Iya kan? Jadi mendingan. Bang, jangankan temen bang. Cewek gue tadi sore nge-DM isinya full time lawan Madrid, full time lawan Brighton. Cewek lu aja bisa kayak gitu. Iya, terus foto orang pakai baju Chelsea, waktunya ke psikolog. Gila. Makanya cewek lu aja nggak, bukannya ini kan? Defense MU. Ya. Awas lu Jet. Ya sekarang kan kita tunggu aja nih, Nagelsmann kabarnya akan segera wawancara. OOT Nagelsmann nih. Tadi barusan teman kita yang kadang yang nggak pernah ngirim data sama sekali di grup. Tiba-tiba tadi dia ngirim data nih tentang Nagelsmann. Padahal tentang Nagelsmann. Iya, tema ada lanjutannya ternyata. Apa? Jadi setelah kejadian tersebut diputusin sama ceweknya, ditinggalin. Oh iya. Nambahin. Nagelsmann udah putus. Iya, bagus. Kalau memang putus sama pacarnya ya mudah-mudahan lebih bagus, lebih positif lagi. Malah membuat gue semakin yakin akan Nagelsmann. Ya kita tunggu saja. Kabarnya Bully akan segera pengen ketemu Nagelsmann, tertarik juga dengan reputasinya. Ya. Terus juga ada nama Ruben Amorim juga kabarnya disebut-sebut, tapi umurnya masih 38 tahun ya sama lah. Nagelsmann 35, Amorim 38, kita nggak tahu akan seperti apa nanti. Kabar terakhir juga rumor-rumor yang beredar ya khususnya ada pemain Barca, Gavi. Oh iya, Gavi statusnya kan ini ya calon putra mahkota tuh. Karena habis kontrak ya, jadi bisa direkrut secara free, cuman mungkin gajinya akan mahal. Nah, Bully kabarnya akan segera ketemu orang tuanya Gavi. Oh, langsung ke bapaknya kan. Jalur bapak. Jalur orang tua. Ya. Ntar Gavi saya sekolahin gitu. Kalau nggak jadi di Chelsea paling nggak sarjana lah kata gitu. Kan ketakutan teman-teman sekarang adalah degradasi dan FFP. Betul. Ya kan. Udah. Kita nggak usah ikut mikir. Nah, kita mikirin aja kalau misalnya emang jadi degradasi kita nontonnya di mana. Iya, karena video nggak nyarin Championship. Betul. Iya kan. Iya, tapi seru loh. Gue sih nggak ada masalah. Apalagi Championship yang terkenal dengan kompetisi yang benar-benar fisikal banget. Oh iya. Lebih fisikal dari Premier League kan. Gue nggak yakin juga satu musim di Championship bisa balik lagi. Iya makanya. Orang
Pemain Chelsea lemes. Itu Championship isinya kayak pemain tawuran. rugby semua. Rugby. Felix dikit ya. Jatuh ha. Nah kan kemarin juga Felix, rame ingat Felix ya. Rumornya kan bandrolnya 100 juta euro. Ya. Ya kabarnya board ini masih suka dengan Joe Felix. Yes. Cuman kan harganya nggak masuk akal. Benar. Kalau emang nggak mau, ya kan masih bisa loan lagi setengah harga lah. Loan lagi aja. Kalau emang masih butuh itu aja sih kalau gua. Gak usah buru-buru dibeli lah ya. Iya. Gak aman juga buat keuangan kan soalnya. Ya mungkin itu aja yuk. Yuk, boleh. Udah 35 menit juga kata director kita tadi. Ya. Durasi kita udah 35 menit, kata suruh udahan tim kalah aja ngapain dibahas lama-lama, kata dia gitu. Betul. Ya. Mungkin kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Benar. Setelah kita berhasil membalikan keadaan Melawan Brighton musim depan. Itu pun kalau. Jadi teman-teman udah segitu dulu pembahasan gua dan Bang Bex hari ini. Thank you yang udah nonton sampai habis, yang udah subscribe, yang udah like, udah komen, udah share, yang udah ngasih kita saweria juga, yang belum, yang mau kita nganaktir kita kopi biar kita ya agak ada semangatnya sedikit lah ya. Itu ada di kolom deskripsi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Studio Bola. Balik lagi di edisi video selanjutnya ketika kita udah berhasil bantai Madrid. Bus, gokil.